Sektor manufaktur Indonesia kembali bergeliat pada Agustus 2025. Sektor manufaktur Indonesia terus menunjukkan pemulihan yang positif. Hal ini tercermin dari laporan S&P Global. Kita beralih ke informasi lainnya, Indeks Manufaktur Indonesia alias Purchasing Managers Index Indonesia naik ke level 51,5 di bulan Agustus 2025. Ya, angka ini menandai ekspansi pertama dalam 5 bulan terakhir setelah Juli berada di level 49,2. Sektor manufaktur Indonesia kembali bergeliat pada Agustus 2025. Berdasarkan survei S&P Global, Indeks Manufaktur Indonesia alias Purchasing Manager Index Indonesia naik ke level 51,5 di bulan Agustus 2025. Angka ini menandai ekspansi pertama dalam 5 bulan terakhir setelah Juli berada di 49,2. Peningkatan ini didorong oleh kenaikan produksi dan volume pesanan baru, termasuk lonjakan pesanan ekspor tertinggi sejak September 2023. Ekonom S&P Global Market Intelligence Usahama Bakti mengatakan perbaikan kinerja manufaktur ini terjadi pada awal kuartal 3 2025 yang menunjukkan kondisi operasional membaik untuk pertama kali dalam 5 bulan. Untuk mengakomodir peningkatan pesanan dan produksi, berusaha meningkatkan jumlah tenaga kerja dan pembelian bahan baku untuk menyesuaikan permintaan dan kebutuhan produksi. Perusahaan juga memanfaatkan stok barang jadi yang ada untuk menyelesaikan pesanan. Meski tantangan biaya tetap ada, pelaku industri tetap optimistis. Survei menunjukkan keyakinan produksi akan terus meningkat setahun ke depan, ditopang harapan perbaikan kondisi ekonomi dan daya beli konsumen. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyebut PMI Manufaktur Indonesia pada Agustus 2025 memperlihatkan kepercayaan pelaku industri yang semakin tinggi dalam menjalankan usahanya. Ya, Menperin mengingatkan aktivitas industri butuh kondisi yang kondusif dalam menjalankan operasionalnya. Sektor manufaktur Indonesia terus menunjukkan pemulihan yang positif. Hal ini tercermin dari laporan S&P Global yang mencatat Indeks Manufaktur Indonesia pada Agustus 2025 tumbuh sebesar 51,5 atau naik 2,3 poin dari capaian bulan Juli yang berada di level 49,2. Peningkatan ini mengembalikan posisi ke fase ekspansi setelah 5 bulan berturut-turut mengalami kontraksi. Dalam keterangan resminya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyebut lonjakan PMI Manufaktur Indonesia pada Agustus 2025 memperlihatkan kepercayaan pelaku industri yang semakin tinggi dalam menjalankan usahanya. Kenaikan indeks manufaktur ini juga menjadi bukti ketahanan industri manufaktur dalam negeri di tengah dinamika politik dan ekonomi nasional maupun global. Meski demikian, Menperin mengingatkan keberlanjutan tren positif industri manufaktur sangat erat kaitannya dengan stabilitas nasional. Menurut Menperin, aktivitas industri butuh kondisi yang kondusif dalam menjalankan operasionalnya. Situasi yang mengarah ke destabilisasi, makar, atau kerusuhan dikhawatirkan akan menurunkan kembali tingkat optimisme para pelaku industri. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Badan Pusat Statistik melaporkan surplus neraca perdagangan Indonesia pada Juli 2025 mencapai 4,17 miliar dolar Amerika Serikat, meningkat dibandingkan Juni 2025 sebesar 4,1 miliar dolar Amerika Serikat. Badan Pusat Statistik melaporkan surplus neraca perdagangan Indonesia pada Juli 2025 mencapai 4,17 miliar dolar Amerika. Surplus ini tercatat meningkat dibandingkan dengan surplus neraca dagang di bulan Juni 2025 yang sebesar 4,1 miliar dolar Amerika. Hingga Juli 2025, Indonesia sudah mencatatkan surplus neraca perdagangan selama 63 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Surplus pada Juli 2025 ini lebih ditopang oleh surplus pada komoditas non-minyak dan gas. Adapun surplus non-migas pada Juli 2025 mencapai 5,75 miliar dolar Amerika
atau naik dari bulan sebelumnya mencapai 5,22 miliar dolar Amerika dengan komoditas penyumbang surplus utama adalah lemak dan minyak hewani atau nabati atau HS15, bahan bakar mineral atau HS27, serta besi dan baja atau HS72. Sementara itu neraca perdagangan dari komoditas migas mencatatkan defisit sebesar 1,58 miliar dolar Amerika atau defisit melebar dari bulan sebelumnya sebesar 1,11 miliar dolar Amerika. Adapun komoditas penyumbang defisit komoditas migas adalah hasil minyak dan minyak mentah. Tim Liputan, IDX Channel. Ya, pemirsa, Badan Pusat Statistik melaporkan kinerja impor sepanjang Januari hingga Juli 2025 mencapai 136,51 miliar dolar Amerika atau naik 3,41% secara tahunan. Ya, andil utama peningkatan disumbang oleh impor barang modal sebesar 3,54% secara tahunan. Badan Pusat Statistik mencatat kinerja ekspor Indonesia hingga Juli 2025 sebesar 160,16 miliar dolar Amerika, naik 8,03% dari tahun sebelumnya sebesar 148,26 miliar dolar Amerika. Adapun nilai impor migas tercatat 18,38 miliar dolar Amerika atau turun 14,7%, sedangkan nilai impor non migas naik 6,97% dengan nilai 118,13 miliar dolar Amerika. Sedangkan andil utama peningkatan nilai impor sepanjang Januari hingga Juli 2025 disumbang oleh impor barang modal sebesar 3,54% secara tahunan. Impor barang modal mencapai 27,38 miliar dolar Amerika Serikat atau meningkat 27,38% dari periode sama tahun lalu sebesar 22,71 miliar dolar Amerika. Tim Liputan, IDX Channel. Ya, kalau kita lihat dari data yang dirilis oleh BPS begitu ya, Vin, ini berarti harus kita syukuri juga begitu ya bahwa neraca perdagangan Indonesia masih terus mencatatkan surplus, bahkan jika kita tarik jangka waktunya ini 63 bulan beruntun. Nah, ini kan kita tahu net dari ekspor dan impor juga menjadi salah satu faktor pertumbuhan ekonomi ataupun PDB. Nah, ini harusnya kita dorong terus agar kemudian ekspornya kalau bisa terus bertumbuh dari waktu ke waktu. Benar sekali, Fajar. Kita doakan saja semoga sentimen positif ini terus berlanjut ke bulan-bulan ke depannya ya.